Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nadhkuruhu dzikran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara saya yang saya cintai, seiman, Islam, jamaah Masjid Baitul Haq, pengurusnya masih kres anyar, semangatnya lebih baru gitu, Pak ya. Dan yang di rumah mungkin menyaksikan acara ini secara live atau rekaman, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi masih diberikan kesempatan Allah untuk bertemu. Dan ya, sebagaimana bulan lalu sudah kita ingatkan bahwa perjalanan waktu tambah lama terasa tambah cepat, Pak. Baru aja ganti 2025, sekarang sudah Februari, dan sebentar lagi insya Allah Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan bulan Ramadan. Dan bukan hanya sampai, tapi Ramadan itu bisa menggiring kita, menata diri kita untuk lebih takwa dan takwa Allah. Dan jangan lupa pesan Allah yang sering kita dengar setiap doa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau yang remaja-remaja ini harus punya pikiran, ide itu lebih baik. Kita yang tua-tua ini ya bukan terus nunggu mati saja, tapi tetap semangat lebih berbuat banyak. Saya salut dia, mudah-mudahan sudah ada yang hafal Quran. Tadi saya sempat ada yang dari Maluku dan segala macam. Nah, kalau ngapunten, ilmu saya ya terus belajar, dan memang saya bukan lulusan luar negeri atau Timur Tengah. Saya salut sekarang itu kita tuh ngaji itu lebih gampang dengan adanya internet, televisi, dan ustadz-ustadznya luar biasa. Pertama dulu kita kagum dengan Abdus Somad, kemudian terakhir lagi ada yang lebih muda lagi 40 tahun ini, luar biasa hafalannya, saya kagum juga, masih 40 tahun. Siapa Pak? Ustadz Adi Hidayat. Saya juga ngikuti Gus Baha, itu juga bagus pemikiran idenya. Jadi intinya satu, agar kita itu hidup sesuai dengan yang dimaui Allah. Bukan berarti yang lain tidak. Jadi saya lihat mereka ini lulusan sekolahnya kemana-mana. Ya. Waktu saya masih Islam, beliau belum lahir juga saya kira. Tapi saya Muslim ini kan baru 40 tahun. Tapi mungkin jadikan pelajaran. Bisa Anda bayangkan, mudah-mudahan waktu itu saya masih usia 17-18 tahun, kelas 3 SMA. Baru berpikir tentang Islam dan jujur. Setiap bulan Ramadan itu sentuhan untuk mengenal Islam, bahkan mau berikrar, itu juga bulan Ramadan. Dan salah satu yang memang saya sampai sekarang merenungkan, sekarang saya baru menyadari kenapa dulu setiap orang baca Al-Quran itu saya tertarik mendengarkan. Dan setiap ada acara lomba musabaqah dalam Al-Quran itu, saya sebelum masuk Islam walau itu sudah tahu. Kalau nadanya mau habis itu saya sudah tahu. Yang ditutup sering dengan kata-kata Shadaqallahul Azim. Itu saya belum muslim. Jadi Al-Quran itu sudah nyentuh. Baru saya tidak perlu cerita tentang diri saya. Yang jelas Ramadan. Ramadan itu tekanannya intinya sebetulnya pada Al-Qurannya. Pada Al-Qurannya. Bukan siamnya Pak, bukan saumnya. Saum itu bagian dari Al-Quran.
Saya berharap Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, sebagaimana saya juga sering menyampaikannya, untuk menggunakan kata, kalimat atau kata ini dalam bahasa Arab. Siap. Tapi ternyata Ustadz ini juga pakai kata puasa. Saya padahal beliau-beliau ini orang yang viral mengembalikan puasa itu ke siap, bukan siap diganti puasa. Tuh sama aja Ustaz, beda Pak. Kira-kira menurut Bapak zakat sama pajak sama ada? Beda. Sholat dengan sembahyang sama ada? Sebetulnya siap dengan puasa itu, ini pemahaman saya, belajar saya. Ada kata saum cuma satu kali, tidak berbicara dalam surat Maryam. Tapi siap itu di Ramadan. Nah, termasuk tentang siap. Tapi penekanannya terkait Ramadan itu adalah Al-Quran. Satu-satunya nama bulan. Kalau kita kenal ada nama 4 bulan Mbak ya, termasuk Rajab, Sya'ban. Nah, saya beberapa masjid di kampung itu kadang-kadang bulan Ramadan ini setelah azan ada pujian-pujian yang sebetulnya ya memang nggak dianjurkan dituntunkan, tapi juga ya yang ada di kita ada sayangnya Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balik ila Ramadan. Saya bilang, Mas, keliru Mas, sekarang sudah bulan Sya'ban sampai kok masih balik Rajab. Jadi kan sampaikan ke bulan Rajab, ya mungkin dia membaca dia tidak tahu artinya. Jadi tapi satu-satunya nama bulan Zulhijjah aja tidak disebutkan. Ya. Bulan yang terang-terangan dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran itu cuma Ramadan. Dan ini ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi kalau dibuat pertanyaan, mengapa Ramadan disebutkan dalam Al-Quran, bukan bulan yang lain? Kaitannya karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada Al-Quran, kita yang Muslim ini apa panduannya gitu. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang Arab, sekalipun berbahasa Arab. Dan Al-Quran diturunkan bukan petunjuk, hanya petunjuk hidup orang-orang yang secara khusus, tetapi umum, semua manusia. Al-Quran 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, jelas sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya sering nyampaikan Pak, ini juga kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Saya tidak pernah belajar qiraat. Tapi bisa seolah-olah saya bisa qiraat. Hanya bisa meniru saja. Ada sebagian nada-nada mirip. Ini juga pelajaran buat Bapak Ibu sekalian, termasuk tulis Arab. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Terjemahannya jelas sekali. Hudan itu diartikan petunjuk, diartikan pedoman. Linnas, hudan linnas, pedoman, petunjuk hidup bagi manusia. Nasib manusia. Jadi kalau kita sering mengkaji Pak ya, kalau kitab-kitab sebelumnya itu untuk kaum tertentu, untuk umat tertentu, seperti Zabur, Taurat, terakhir Injil, untuk umatnya Nabi lokal waktu itu. Umat Nabi Isa terbatas, tapi Al-Quran diturunkan linnas untuk semua manusia. Ada dalil umum juga, wa ma arsalnaka illa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini lebih umum lagi. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya Al-Quran itu untuk rahmat bagi alam semesta. Rahmat kita apa? Kasih sayang Allah.
Kemudian Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas. Tidak aku utus Muhammad kecuali untuk kamu ya Muhammad, kecuali untuk semua manusia. Saya coba memahami pelajaran. Kalau intinya Al-Quran itu cuma satu sebetulnya. Agar manusia ini hanya mengabdikan diri, menghambakan diri, menuhankan Allah. Intinya cuma itu. Intinya, kalau mau selamat, mau nyaman, pasti nikmat itu Pak. Kalau menuhankan selain Allah, baik harta benda, baik manusia, pasti akan tidak pernah tenang. Saya sampaikan ini ayatnya seperti itu. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, inti wahyu yang diterima Allah, yang diterima Nabi Muhammad itu intinya menyatakan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Banyak di ayat. Itu yang kita kenal dengan tauhid. Untuk semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya juga ada penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu, wal furqan, dan al farqu, pembeda mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak boleh kamu lakukan. Ini kan aturan, Pak. Ini petunjuk. Makanya din itu aturan, petunjuk. Allah yang menciptakan alam semesta ini, di dalamnya ada yang kita, setelah kita belajar biologi, belajar macam-macam, ada makhluk hidup, ada benda mati. Yang makhluk hidup itu pasti bernapas, pasti makan, pasti minum, dan berkembang biak, gitu kan? Tumbuh-tumbuhan berkembang, hewan berkembang biak. Hanya di antara makhluk hidup itu yang diberi kelebihan, berulang kali kita sampaikan. Mudah-mudahan adik-adiknya yang tahu. Kelebihan kita sebagai manusia itu apa dibanding binatang? Apa? Akal. Saya masuk Islam itu karena akal, jujur aja. Jadi orang yang belum menerima Islam, jangan sampai itu karena tidak gunakan akalnya dengan baik. Bukan hitung-hitungan, bisa hitung-hitungan pintar matematika. Dan sayang sekali kalau kita yang beragama Islam ini tidak menggunakan akal kita dengan baik, karena Al-Quran membutuhkan akal. Surah Yusuf ayat 2, 1, 2. Allah dengan tegas mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kamu mikir. Gunakan akalmu. Itu bisa dianalisa sendiri kelebihan-kelebihan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Jadi bukan Arabnya yang hebat Pak, bahasanya ini. Jadi bahasa pilihan. Saya merasakan salah satu di antara yang paling gampang itu gampang dihafal. Kalau sekarang kan ada Pak, saya dengar kemarin musyawarah tilawatil Quran itu beberapa juaranya langsung diterima di Polri. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Polri nanti banyak yang bukan hanya pinter qiraatnya, betul-betul mengamalkan Al-Quran itu yang kita tekankan. Makanya pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah beriman sama Al-Quran, topik ini menjadi judul kita ini, sudahkah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Atau selama ini baru hanya jadi bacaan? Saya tertarik dengan ceramah singkatnya Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, di sosial media Pak. Coba cari nanti, singkat. Beliau juga sebagai kiai, Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Negeri yang kalau orang Islam beragama Islam pasti percaya dengan Al-Quran, ya kan? Tapi pernahkah ada lembaga survei baik NU maupun Muhammadiyah? Beliau kan NU Pak, tapi beliau menegaskan ini, adakah lembaga survei dari NU atau Muhammadiyah yang meneliti dari sekian banyak orang Islam itu berapa banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran? Satu. Ini Gusmus yang kita.
Yang kedua, dari yang bisa membaca Al-Quran itu berapa banyak yang mengerti yang dia baca. Bisa nggak kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Pak, kalau kita tidak ngerti? Makanya itu yang ketiga, surveinya itu kalau bisa di samping membaca, syukur-syukur menulis, paham isinya. Yang ketiga, berapa banyak yang paham Al-Quran itu mempraktekkannya dalam hidup, jadi pedoman hidup. Saya ingat, cuma tidak tahu lamanya siapa yang menulis sebuah pernyataan. Ayatun tafhamuha, satu ayat yang kamu pahami lebih baik khairun min alfi ayatin tahfazuha, daripada 1000 ayat yang kamu hafal. Dan kemudian satu ayat yang kamu praktekkan jadi pedoman hidup, jadi amalan, itu lebih baik daripada 1000 ayat yang kamu paham. Artinya apa? Ada orang yang paham tapi tidak mempraktekkan. Yang diperintah nggak dilakukannya, yang dilarang tidak ditinggalkan, malah ditubruk. Tolong Bapak sekalian, saya sering nyampaikan, Al-Quran Islam itu bukan hanya ngatur soal ritual. Kita kan paling rame kalau sudah Ramadan ritualnya, sholatnya oke, nanti haji umrohnya oke, apalagi musim kurban oke. Tapi sekali lagi pertanyaan, sudahkah semuanya itu tadi menggiring kita untuk menuhankan Allah yang satu, menghambakan diri kepada Allah, menghambakan Allah. Makanya Bapak sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, ini ada yang hafal ini. Memang ini tidak ada penjelasannya, cuma saya mempertimbangkan mengapa beberapa ayat Al-Quran itu dimulai dengan beberapa huruf. Itu tidak ada yang berani menafsirkan. Ada orang awam mengatakan alif lam mim itu kepanjangan dari alifnya itu Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Tidak ada satu orang itu kan hanya ilmu nggak tahu, Pak. Terus Yasin omong. Nah kalau saya memahami, kalau menurut Ustaz Adi Hidayat, memang kebiasaan di Arab begitu bangga-banggaan dengan syair-syair. Cuma kalau saya mempelajari, setiap surat kebanyakan, hampir semuanya, apabila dimulai dengan huruf potongan-potongan itu, pasti sesudahnya menyebut Al-Quran, baik dengan kata Al-Quran langsung maupun kitab ataupun ayat. Contohnya surah Ad-Dukhan, surah awal 1, 2, 3, 4. Nah ini nyambung juga dengan yang dibaca imam kita tadi, masih muda. Kan yang tadi, yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya itu apa? Al-Quran di malam qadar, malam kemuliaan, malam penuh aturan, malam ketetapan. Nah, surat Dukhan ayat 44, Hamim. Pokoknya dan sesudahnya ada kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maaf sebelumnya Hamim wal kitabil mubin, al kitabil Yasin wal Qur'anil hakim, alif lam mim zalikal kitab. Jadi merujuknya ke Al-Quran. Hamimul kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Seterusnya ayatnya hampir sama dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau disambungkan penjelasannya saling menjelaskan. Yang disebut Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah.
Al-Quran diturunkan. Jadi kalau ingin hidup diberkahi Allah, Al-Quran jawab. Kita bayangkan kalau hidup kita tanpa panduan, tanpa tuntunan, itu seperti dalam hutan belantara. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami nggak masuk hutan. Itu kalau nggak pakai kompas, nggak punya tanda-tanda, nggak bisa keluar. Saya pernah di hutan 1 tahun, hutan yang lebat di Kalimantan Timur. Di laut juga begitu. Kompasnya, panduannya macam-macam ke laut itu. Ada yang hanya melihat bintang ke sana arahnya, ada yang pakai alat yang canggih sekarang. Apa namanya itu? Kompas utara selatan itu. Nah, hidup ini luas, apalagi campur dengan makhluk lain, berbangsa-bangsa, suku macam dengan sifat watak yang tidak sama. Saya menangkap sinyal dari Al-Quran, manusia itu Allah ciptakan tidak ada yang sama. Apanya? Wajahnya, suaranya, rezekinya. Tapi diarahkan semuanya agar hanya menuhankan Allah. Manusia kalau berbangga-bangga dengan bangsanya ya hancur. Makanya Allah mengalihkan, kalau menurut analisa saya, Allah mengalihkan Nabi Rasul itu ke keturunan Arab karena sebagian orang Israel itu ada yang ngokok, khususnya pemimpinnya kalau sudah berkuasa. Ya modelnya Netanyahu, saya ngomong Palestina itu bangun negara di Arab Saudi. Donald Trump itu mungkin keturunan Yahudi juga, kita tidak tahu Pak. Suruh bangun negara di mana? Arab Saudi. Nah, orang politikus di Arab mengatakan ya suruh Israel aja pindah ke Alaska sana. Ya sekarang kan ramai antara bangsa itu perang apa? Perang ekonomi, keuangan. Pajak naikkan ke Cina melok naikkan, Jepang sama Denmark Pak diejek, Denmark ngenyek ya gitu. California itu kita beli aja, mau dibeli sama Denmark Pak 160.000 triliun. Itu kan guyonan-guyonan. Nah ini contohnya manusia itu kalau tidak ada pedoman, panduan itu agak macam-macam. Kita tidak bisa membayang-bayangkan kalau manusia di dunia ini ada bisa umpamanya memati Allah mengikuti ini. Allah kan memberikan pedoman itu ke semua manusia, mau atau tidak, hudal linnas. Saya yakin tidak usah dunia Pak, Indonesia saja semua yang mayoritas muslim yang dikatakan kayak Haji Mustafa Bisri tadi, kalau 75% saja sudah benar-benar menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, nyaman. Nah, kita mulai dari kampung kita sini aja Pak, di sekitar masjid. Islam itu lengkap. Ada seorang Inggris yang sudah muslim mengatakan Islam is a total system of life. Ya sistem hidup yang lengkap. Tidak ada yang tidak dituntun diatur. Saya pernah menyampaikan di sini. Saya pertama kali tersentuh dengan ajaran Islam itu adalah tentang tata cara menyembelih hewan. Itu spesifik. Bayangkan Pak, aturan bertetangga ada, aturan masuk WC ada, tuntunan nyembelih hewan juga ada, harus pakai pisau yang tajam, setajam-tajamnya, jangan diangkat-angkat. Pesannya kan di situ agar tidak menyakiti hewan, meminimalkan rasa sakit. Terhadap binatang aja seperti itu, apalagi terhadap sama manusia. Kalau ini ada pada diri setiap manusia yang beriman, makanya iman itu kan harus diikuti dengan ketaatan. Ketaatan itu melahirkan kebaikan yang kita bilang yang disebut as-salah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Ad-Dukhan tadi, Hamim wal kitabil mubin, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu min kulli amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu was-sami'ul basir innahu samiul alim. Nah, surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfisyahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim
dengan izin Allah, dan itu terjadi kehidupan yang damai. Salam dia hatta matakhir. Karena itu Rasulullah memotivasi kita sekalian. Kalau kita sering bilang yang membedakan kita di antara manusia itu adalah siapa yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa takarannya? Takarannya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Jujur, selama ini kalau saya amati, kita itu kalau baca Al-Quran oke, rajin baca Al-Quran, itu kan baik Pak Ustadz ya, dapat pahala, iya, tapi tipis. Yang dikehendaki Allah itu Al-Quran bukan hanya jadi bacaan, benar-benar jadi pedoman hidup. Seperti kapal tadi, dia betul-betul pakai kompas itu sesuai. Nah, kalau ditanya kita apa tujuan hidup kita, jelas kan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nah, untuk hasanah itu ihsan. Apa ihsan itu? Benar-benar berbuat semuanya karena Allah, mengabdi kepada Allah hingga melahirkan kebaikan-kebaikan. Itu ihsan. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, itulah Alkitab, petunjuk hidup orang yang bertakwa. Jadi kalau kita di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14, ayat 13, manusia yang berbeda-beda jenis kelaminnya, manusia yang berbeda-beda warna kulitnya, suku bangsanya, ditegaskan Allah yang menciptakan itu. Memang Allah yang membuat berbeda-beda. Dalam surat Al-Lail kan ada wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sya'akum lasyatta. Surah Al-Lail. Allah yang menciptakan manusia itu termasuk berbeda-beda dalam hidup ini. Tapi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu ciri khas utamanya menjadikan Al-Quran itu pedoman hidupnya. Selama ini kita jujur saja baru menjadikan Al-Quran itu bacaan. Bukan tidak boleh diadakan lomba untuk motivasi untuk belajar Al-Quran. Tapi sekarang luar biasa. Betapa hebatnya Al-Quran itu, anak-anak berapa tahun sudah banyak hafal. Dan saya tadi sebutkan nama Ustadz. Saya kagum beliau itu, dia kalau menyebutkan ayat hafal tempatnya di mana, menyebutkan hadis sampai ke sanadnya. Itu kan kelebihan sendiri yang Allah katakan. Hadza min fadlir. Ini kelebihan dari Allah yang berbeda-beda tadi. Tadi manusia itu sama. Hanya saja, sudahkah Al-Quran tadi menjadi pedoman hidup kita? Kita kalau ingat pesan Nabi, Pak, Nabi sendiri mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari. Kalau ada kata-kata ta'allam itu bersungguh-sungguh mempelajarinya, dan dia juga mengajarkan atau mengamalkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan dia praktekkan. Dan kita tahu akhlak Nabi yang agung yang mulia itu dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran. Apa artinya? Ya tadi Al-Quran itu benar-benar menjelma dalam dirinya. Apa yang dia lakukan, baik ucapannya, perbuatannya, itu merupakan gambaran Quran. Orang-orang Muslim ibarat mengatakan Muhammad yusli fi Quran. Muhammad adalah Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang hidup. Sehingga ini benar-benar menjadi pedoman. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita, otomatis mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita menyontoh Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadikan Al-Quran adalah bagian hidup kita. Dan pesan Nabi kata tadi itu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan dia mengajarkannya, mempraktekkannya. Saya yakin siapa saja, orang mana saja, kalau menjadikan Al-Quran benar-benar pedoman hidupnya, sumber inspirasinya, sumber gagasan-gagasannya, berpikirnya,
Di dunia dia akan mengalami kemajuan, bukan hanya kemajuan secara fisik materi, tapi betul-betul kemajuan yang lahir batin. Di dunia sana fil akhirati hasanah. Ada teman saya, dia Tionghoa Pak Bulu, dia Muslim. Kalau dia melihat apa yang dilakukan, yang kejadian sekarang ini banyak. Kalau kita melihat mengarah ke timur, negara yang sekarang sedang betul-betul berkembang pesat, teknologi yang macam-macam kan China, Pak. Sebetulnya apa yang dia lakukan itu gambaran Al-Quran. Cuma dia tidak tahu kalau di Al-Quran itu ada seperti itu. Nah, kita yang membaca Al-Quran, kita yang bisa baca Al-Quran, hidup kita masih jauh dari Al-Quran, jujur. Sehingga kata Gus Mus tadi, kalau sudah merisetnya dan betul-betul sehingga bisa menyusun kurikulum pendidikan di negeri ini sesuai dengan arahan Al-Quran, ini yang belum ada. Nah, kalau kita memang menjadikan Al-Quran pedoman hidup, ada 3 minimal. Yang pertama mau mempelajari membacanya. Itu kan qiraat, membaca. Jangan sampai kita yang mengaku Muslim menjadikan Al-Quran kita imani itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam usia sekian belum bisa baca, jangan putus asa, dicoba terus dengan niat yang sungguh-sungguh, semua pasti ada jalannya. Itu Allah katakan, "Yattaqillah yaj'alhu makhraja." Yang kedua, mau memahami isinya. Nah, ini salah satu praktek memahami isinya ya malam ini seperti ini. Bagian-bagian, ya syukur-syukur nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada biasanya pelajar tafsir khusus, tafsir juga kan macam-macam nanti. Nah, ini tematik bagaimana kita menjaga Al-Quran sebagai pedoman hidup. Satu, mempelajari membacanya. Saya berulang-ulang mengatakan Allah itu menghendaki kemudahan, tidak ada kesulitan. Bayangkan saya, contoh diri saya mengenal Islam, masuk Islam ketika SMA kelas 3. Saya ngotot belajarnya, diberi kelebihan Allah, dalam 1 bulan saya sudah bisa membacanya. Tinggal melatih makhrajnya. Itu lebih mendekati makhraj yang sebenarnya. Tapi kalau asli persis makhrajnya kayak orang Arab, saya kira susah. Sebab Nabi sendiri mengatakan, ana afsah fil dhat, ana afsah fil dhat. Saya yang paling fasih mengucapkan dhat. Nah, dan dalam Al-Quran juga ada isyarat dari Allah bahwa Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda, termasuk berbeda lisannya. Berbeda-beda lisannya. Allah adil sekali. Yang dilihat Allah itu bukan lafalmu, tapi tadi itu ada 2, hati dan perbuatan. Saya sering nyontohkan, orang Jepang asli itu tidak bisa ngomong lam, Pak. Lam jadi roh. Jadi Allah itu susah, roh. Kecuali orang Jepang kelahiran Arab. Sama orang Cina, Tionghoa asli itu tidak bisa ngomong roh. Nah, kewaliannya meripatin sami, podo sipite. Tapi orang Tionghoa asli kelahiran China susah untuk ngomong roh. Ar-Rahman Ar-Rahim itu susah. Jadi Al-Rahman Ar-Rahim. Kecuali orang Tionghoa lahir di negeri Arab atau Indonesia, karena orang Indonesia terbiasa ngomong roh. Itu salah satu kelebihan manusia di samping kelemahannya, Pak. Gampang ketular. Itu kelemahan dibalik kelebihannya. Kelebihan tapi kekurangannya gampang ketular. Nah, binatang itu kan kekurangannya tadi itu, Pak, tidak punya akal. Tapi dia tidak gampang tertular dengan lingkungannya. Itu binatang. Sapi kumpul sama sapi pindah kemana saja tetap. Nah, kalau kita itu pindah kemana aja gampang tertular dengan adat di sekitar kita. Itu contoh yang paling gampang. Oleh karena itu Allah kasih panduan, petunjuk. Kalau benar-benar kamu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, Al-Quran menjadi bimbingan dalam hidup kita, kan ada 3 itu yang saya pernah sampaikan. Satu, percaya kepada Al-Quran itu petunjuk wahyu Allah. Yang kedua, mentaati isinya. Dan ketaatan kepada isi Al-Quran sebagai pedoman hidup itu akan mengalir dari diri kita kebaikan-kebaikan dan dirasakan pula oleh orang lain kebaikan itu. Itu yang disebut as-salam. Nah, itu baru hidup kita insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah. Ya, kita manusia ini gampang keliru, tadi Pak saya katakan, saya termasuk. Ya, saya bilang sama teman-teman saya paling bahagia itu ketika saya berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu rasanya merdeka sekali. Padahal usia saya waktu itu 19-18 tahun. Karena tidak punya beban macam-macam, Pak. Lain kalau sudah berkeluarga kan lain, Pak.
istri, anak. Belum tentu anak selalu nurut kepada kita, belum tentu istri. Dan ada informasi dalam Al-Quran itu, kadang-kadang anak istrimu bisa menjadi musuh bagimu. Bagaimana menjadikan anak? Nah itu diantaranya bagian-bagian. Bukan hanya itu, urusan jadi pemimpin juga dalam Al-Quran ada. Pemimpin yang benar itu bagaimana, dan bagaimana kita kepada pemimpin, bagaimana pemimpin kepada rakyatnya, dan seterusnya. Secara garis besar di dalam Al-Quran itu Allah berikan petunjuknya. Makanya Allah berjanji, kalau benar-benar negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, la fatahna alaihim barokat. Allah akan membukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Saya ulangi lagi, berkah itu apa? Kebaikan-kebaikan, ketentraman dan kebahagiaan. Jadi kalau selama ini kita tidak merasa tentram dan bahagia, jawabnya satu, Pak. Tidak benar-benar menjadi Al-Quran pedoman hidup, baru menjadi bacaan rutin, mungkin berulang-ulang. Inilah yang saya bisa sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, monggo. Mungkin Bapak-bapak di depan. Saya sering melihat ada jamaah dari Wisma Menanggal, Pak siapa itu tidak kelihatan. Wahyu Al-Wahyu. Monggo, mungkin Mas, Bapak. Ini insya Allah sudah bisa baca Al-Quran semua Pak ya. Pokoknya itu aja Pak, terus. Mungkin dulu kita lupa, mungkin kita tidak peduli, tapi sekarang sadar mau belajar. Yang dicatat Allah itu kan akhirnya Pak, akhirnya. Bisanya, terus di rumah jangan lupa Pak, sekarang gampang terjemahan ada. Tadi saya lebih gampang lagi, sekarang ada media sosial media itu belajar apa aja ada, termasuk ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang hebat-hebat tadi itu. Tapi sekali lagi yang diperlukan Allah mengamalkan isinya setelah kita tahu. Nah, monggo. Jadi kalau baca Al-Quran mungkin ada yang memang ini ayat ini begini, sudahkah saya mengamalkannya agar itu menjadi pedoman hidup kita. Baik Bapak sekalian, kalau ada yang tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup kita, sebagaimana ikrar kita, keyakinan kita percaya kepada Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, dan di dalamnya ada tuntunan-tuntunan aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang Qurani. Itu yang dikatakan kana khuluquhu Al-Quran. Saya sampaikan yang pertama, mempelajari membacanya. Kalau sudah mempelajari bacanya, syukur-syukur bisa menulisnya, memahami isinya, termasuk sholat yang kita lakukan memahami isinya. Yang ketiga, menjadi amaliyah, mempraktekkan apa yang dipesankan dari apa yang kita pahami itu. Itulah menjadi Al-Quran pedoman hidup kita. Dan mudah-mudahan Ramadan nanti, Ramadan nanti kan ini saya sering juga mengingatkan di mana-mana Pak. Ada budaya yang bagus, cuma nggak ditingkatkan, tadarus. Itu kan diantaranya baca Quran. Padahal tadarus itu artinya darasa yudaris itu belajar. Tapi kalau ada kata-kata itu saling. Tadarus saling mempelajari dengan sungguh-sungguh. Nah selama ini saya lihat, saya mati hanya membaca, giliran membaca khatam, tapi tidak tahu. Padahal pesannya itu tadarus itu saling mempelajari. Jadi syukur tamat, tapi bisa diskusi, bisa jadi bahan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Hingga Ramadan itu nanti bisa menjadi bulan madrasah, bulan sekolahan, bulan belajar. Mudah-mudahan nanti Ramadan nanti betul-betul bisa lebih meningkatkan takwa kita, semakin taat sama Allah, semakin baik sebelum akhir hidup kita atau ajal menghampiri diri kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi. Allahumma barik lana, Allahumma barik hayatana, Allahumma ja'al lana Qur'anan hudan lana ya Allah, wa imaman lana wa nuran li hayatina. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dalam hidup kami, cahaya bagi hidup kami, dan selalu kami rasakan keberkahan dari Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, maafkan ampun dosa kami selama ini apabila kami lalai tidak menganggap serius dengan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak keturunan kami orang-orang yang ahli Al-Quran,
orang yang bisa membacanya, orang yang bisa memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bimbinglah pula orang-orang di sekitar kami ya Allah, termasuk terhadap masjid Baitul Haq ini, termasuk masjid ini ya Allah, bersama-sama memakmurkannya agar kami semua benar-benar menunjukkan bukti keimanan kami kepadamu dan hari akhirat nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita lengkapi dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.